Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren Pramestia Dewi dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, Sistem Sosial Budaya Indonesia, dengan materi yang saya bawakan, yaitu Sistem Majemuk Masyarakat Indonesia. Sebelum saya memulai materi yang saya bawa ini, saya ingin memberitahu bagian-bagian mana yang saya ingin presentasikan nanti ini. Nah, bagian pertama itu pengertian masyarakat majemuk. Yang kedua, menurut para ahlinya. Yang ketiga, ciri-ciri masyarakat majemuk. Yang keempat, jenis masyarakat majemuk. Yang kelima, faktor masyarakat majemuk. Yang keenam, perilaku masyarakat majemuk. Yang ketujuh, dampak masyarakat majemuk. Dan yang terakhir, contoh masyarakat majemuk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari masyarakat majemuk itu sendiri. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang berangkai, campuran, atau gabungan dari berbagai ragam yang merupakan bentuk satu kesatuan. Masyarakat majemuk ialah suatu keadaan masyarakat yang terdiri dari beragam elemen perbedaan atau diferensiasi sosial yang meliputi strata, ras, suku, kelas ekonomi, agama, arti budaya, dan bangsa yang berjalan begitu saja. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Furnivall dalam bukunya Netherlands India, A Study of Plural Economy tahun 1967. Untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan politik, sosial. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik karena beraneka ragam dalam berbagai hal. Nah, bisa dilihat dari slide yang kedua, J.S. Furnivall menyatakan bahwa masyarakat majemuk ialah suatu masyarakat yang berada dalam sistem nilai yang dijadikan pedoman oleh beberapa integrasi sosial yang di dalamnya terdapat para anggota kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat. Nah, pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli lainnya, selain J.S. Furnivall, yaitu ada Clifford Geertz. Nah, menurut dia, masyarakat majemuk bahwa masyarakat ini masyarakat yang berfragmentasi ke dalam bagian-bagian kecil sistem yang kurang lebih terdiri dari diri sendiri dan terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial. Nah, menurut para ahli Nasikun, yaitu mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari atas dua atau banyak suatu aturan tata tertib sosial, komunitas atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik terisolasi, serta memiliki struktur yang kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, menurut Max Weber, masyarakat majemuk adalah suatu struktur atau aksi yang pokoknya diatur oleh dominan warganya. Dan segala nilai-nilai dalam kelompok itu juga menjadi sebuah struktur dari masyarakat majemuk. Dan menurut Emil Durkheim, dia mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Menurut Emil Durkheim, suatu kelompok bisa dikatakan masyarakat majemuk jika ada yang menjadi pemimpin dari kelompok tersebut dalam sebuah wilayah yang menjadi tempat luasnya.
slide berikutnya yaitu ada ciri-ciri masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat majemuk itu ada 3. Yang pertama, segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, dominasi suatu kelompok ke kelompok lain. Dan yang ketiga, integritas sosial atas paksaan. Yang keempat, tatanan struktur sosial bersifat non-komplementer. Yang kelima, seringnya konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Dan yang keenam, banyak dominasi di berbagai struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, pada bagian slide ini saya ingin menjelaskan karakteristik khusus masyarakat majemuk. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang karakteristik umumnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan karakteristik khusus masyarakat majemuk. Karakteristik atau ciri-ciri masyarakat majemuk ini berdasarkan tokoh yaitu Van der Burg. Nah, menurutnya masyarakat majemuk memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang bersifat komplementer. Yang ketiga, mengalami segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Yang keempat, kurangnya mengembangkan konsensus mengenai nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang kelima, secara relatif mengalami konflik-konflik antara satu kelompok dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, tumbuh integrasi sosial yang terjadi relatif atas dasar paksaan atau quotient dan saling ketergantungan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Kemudian ada jenis masyarakat majemuk. Jenis masyarakat majemuk itu ada 4. Yang pertama, masyarakat majemuk selalu beriringan dengan kompetisi seimbang. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang ketiga, masyarakat dengan minoritas dominan. Dan yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Nah, pengertian yang pertama, masyarakat majemuk selalu beriringan dengan kompetisi seimbang, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. Koalisi lintas etnis sangat diperlukan untuk pembentukan pemerintahan yang stabil. Yang kedua itu masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan dalam bersaing tidak sepadan atau imbang. Salah satunya merupakan kelompok mayoritas yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelompok sosial yang lain, sehingga mendominasi politik ekonomi atas kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga, masyarakat dengan minoritas dominan. Nah, pengertiannya itu masyarakat yang diantara komunitas atau kelompok etnis yang memiliki bagian kecil kelompok minoritas, namun kelompok minoritas tersebut memiliki kekuatan kompetitif melebihi di antara yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Yang keempat, mayoritas majemuk dengan fragmentasi merupakan masyarakat yang terdiri dari sejumlah besar komunitas atau kelompok etnik dan tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak dan keadaan geografi Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman cara hidup masyarakat Indonesia. Letak
dan keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia dan Australia. Maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara. Ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Yang kedua itu keanekaragaman cara hidup masyarakat Indonesia. Karena letak geografis yang berbeda sehingga berpengaruh pada adanya perbedaan curah hujan dan perbedaan kesuburan tanah. Akibatnya, perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah menimbulkan dua lingkungan ekologis. Yang pertama, pertanian sawah di Jawa dan di Bali. Yang kedua, ada pertanahan tanah kering, pertanian ladang, bahkan pertanian berpindah terdapat di luar Jawa. Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan faktor kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, pada slide ini saya ingin menjelaskan tentang perilaku realitas masyarakat majemuk. Bisa dilihat, perilaku realitas masyarakat majemuk ini ada banyak. Nah, yang pertama, terbuka pada hal baru. Yang kedua, menerima perubahan secara bijak. Yang ketiga, peka terhadap masalah di lingkungan. Yang keempat, yakin akan potensi teknologi. Yang kelima, bersikap objektif. Yang keenam, menghormati pihak lain. Yang ketujuh, tidak tergantung pada alam. Yang kedelapan, rasa toleransi kuat. Dan yang terakhir, rasa kesatuan kuat. Slide berikutnya yaitu menampilkan karakteristik masyarakat majemuk. Karakter masyarakat majemuk sendiri, yang pertama, memiliki struktur kebudayaan yang beragam. Yang kedua, nilai ataupun norma yang menjadi kesepakatan bersama sulit untuk tumbuh berkembang. Yang ketiga, intensitas konflik-konflik sosial sering muncul yang berbau sara. Yang keempat, tatanan struktur sosial bersifat non-komplementer. Yang kelima, seringnya konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Dan yang terakhir, banyak dominasi di berbagai struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Slide berikutnya menampilkan dampak masyarakat majemuk. Nah, dampak masyarakat majemuk ini dibagi menjadi dua. Ada positif dan negatif. Dampak masyarakat majemuk bagian positif yang pertama, masyarakat Indonesia dapat mengenal budaya maupun adat satu sama lain. Yang kedua, perbedaan pendapat yang ada dari masing-masing individu dapat digabungkan dan menghasilkan ide yang cemerlang. Yang ketiga, memunculkan sifat toleransi antar umat beragama. Nah, bagian negatif, dampak masyarakat majemuk negatif, yang pertama, munculnya konflik yang dipicu oleh perbedaan pemikiran baik tentang adat maupun cara menanggapi sesuatu. Yang kedua, perbedaan pendapat yang ada bisa juga menjadi hal yang negatif jika para individu tidak dapat menanggapinya secara dewasa. Dan yang terakhir, munculnya sikap etnosentrisme, menganggap agama paling baik dan menjelek-jelekan yang lain. Setelah menjelaskan dampak masyarakat majemuk, positif dan negatif, pada slide terakhir ini saya ingin menjelaskan tentang contoh masyarakat majemuk. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama itu masyarakat majemuk kompetisi seimbang, yang kedua masyarakat majemuk mayoritas dominan, yang ketiga masyarakat majemuk minoritas dominan. Nah, contoh-contoh masing-masing itu, yang pertama masyarakat majemuk di kompetisi seimbang. Contohnya masyarakat etnis Melayu, Tionghoa, Arab, India memiliki sesuatu yang lebih sehingga terjadi keseimbangan. Jenis yang kedua, masyarakat majemuk mayoritas dominan. Contohnya, di Indonesia, umat Islam mayoritas atau kebanyakan yang memegang kekuasaan.
Dan yang ketiga, masyarakat majemuk minoritas dominan. Nah, contohnya itu etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlalu banyak, namun mereka mempunyai peran yang besar dalam politik, ekonomi, dan budaya di suatu negara. Cukup sekian presentasi yang saya berikan. Selebihnya, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.